Kawan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah, SMP Negeri 2 Seperti Agung. Kali ini saya bersama Bapak Andra Rotama SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Seperti Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar ya Bapak. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung aja ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kembali lagi ke istilah kebajikan ya. Tentunya sebelum kita berbicara tentang kebajikan, mungkin kalau sekolah kita tentang karakter, itu berawal kita kembali ke tentang pembelajaran. Jadi yang pertama pengetahuan. Karena kebajikan itu tidak langsung lahir begitu saja. Kalau bisa kita urutkan yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama itu adalah pengetahuan atau pendidikan. Tapi bukan hanya orang yang berpengetahuan tinggi atau berpengetahuan banyak ataupun berpengetahuan tinggi atau pendidikan tinggi itu dapat menentukan karakter atau menentukan kebajikan seseorang. Tapi melalui pendidikan ini salah satunya adalah faktor yang bisa menentukan kebajikan. Setelah pendidikan tentunya kebijakan. Jadi pengetahuan kemudian diturunkan lagi kebijakan, kemudian diturunkan lagi menjadi kebajikan. Kita flashback lagi. Orang yang bijak biasanya memang orang yang berpengetahuan tinggi atau berpengetahuan banyak. Yaitu salah satu modalnya. Tetapi orang yang berpengetahuan banyak atau berpendidikan tinggi itu belum tentu juga bisa melahirkan suatu kebijakan. Dan di mana setelah kebijakan ini lahir tentunya pasti menghasilkan kebajikan atau karakter yang baik. Jadi kalau tentang menganalisa tentang kebajikan di sekolah atau keputusan memang banyak di sekolah ini tentunya tidak ada ya yang sekolah yang terlepas dari suatu masalah. Hanya yang menentukan adalah besar kecilnya suatu masalah. Nah ini perlu kita identifikasi masalah itu. Artinya mana masalah-masalah yang harus kita prioritaskan atau kita selesaikan terlebih dahulu. Artinya yang menyangkut pertama adalah pembelajaran untuk menunjukkan ke tahapan-tahapan kebijakan berikutnya. Baik, ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kembali ke awal, jadi ada mungkin kalau kita inilah di sini peran suatu pimpinan sangat diuji ya, bisa memaparkan di awal seorang pemimpin adalah harusnya seorang yang berbekal pengetahuan banyak atau pengetahuan tinggi supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan. Kadangkala di dunia nyata atau di sekolah kita jumpai suatu dilema, mungkin disebut jadi dilema. Ada dua permasalahan yang dimana itu kita harus betul-betul bijak dalam memutuskannya. Seperti bisa kita contohkan kemarin itu ada siswa kita setelah kita sidangkan, setelah kita rapatkan kenaikan kelas, kalau secara teoritis atau secara pengetahuan tadi itu secara teori betul-betul tidak boleh tidak bisa naik kelas. Terus seperti itu gurunya kemarin kita rapatkan. Tapi disinilah bukan hanya pimpinan atau kepala sekolah, tapi guru-guru harus melakukan suatu keputusan yang betul-betul bijak. Contoh, kalau anak itu mungkin semuanya tidak dinaikkan, atau apakah anak itu masih bisa atau masih mau atau masih sanggup meneruskan pendidikannya? Ada kita naikkan lalu tidak. Ya kalau tidak, kalau enggak, nah itu terjadi karena dia malah putus sekolah. Nah ini malah kita jadi dilema kan. Akhirnya apa itu? Keputusan kita itu akan membekas pada siswa mungkin sepanjang hidupnya sampai tua. Saya putus sekolah gara-gara dulu
juga dinaikkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, itu dari situ betul-betul suatu kebijakan kita sangat dibutuhkan untuk melahirkan suatu kebajikan. Sehingga pengetahuan saja tidak cukup, kita harus benar-benar bijak memutuskan segala sesuatu. Itu hanya contoh suatu kasus dari Lanjut ya Pak. Masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini tentang tentang pengambilan keputusan Ya. bagaimana? tentang pengambilan keputusan. Sebenarnya kita kita maksimalkan sistem atau manajemen di sekolah. Jadi segala sesuatu tidak diputuskan langsung oleh pimpinan atau kepala sekolah, tapi melalui tahap-tahapnya. Tahap-tahap itu adalah bisa kita contohkan kembali ke siswa. Jika siswa tersebut bermasalah di kelas, tentunya tidak harus ke wali kelas atau guru BK, tapi guru pelajaran yang mengatur tersebut. Kalau masih meningkat lagi, guru pelajarannya tidak sanggup, naik lagi ke wali kelas. Kalau wali kelas tidak sanggup, mungkin ke guru BK naik lagi mungkin ke wakil kepala sekolah. Nah, itu baru ke kepala sekolah. Jadi kita berdayakan, kita maksimalkan sistem komunikasi sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan sekolah. Baik, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan itu? Ya, keputusan lebih efektif jika keputusan itu kita putuskan secara bersama-sama tentunya. Di mana keputusan itu sebelum kita memutuskan, kita harus melihat flashback kembali ke akar permasalahan. Itu bicaranya seperti itu. Contoh, bisa kita contohkan kembali ke siswa lagi. Ada siswa yang bermasalah. Setelah kita analisis akar permasalahannya, rupanya berawal dari keluarga. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Itulah langkah-langkah kita diskusikan bersama rekan-rekan manajemen di sekolah. Keputusan apa yang betul-betul kita tempuh untuk menghasilkan keputusan yang baik untuk semua. Lanjut ya Pak ya. Mengenai tantangan nih, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan? Ya, tantangannya sebenarnya banyak juga. Karena ada ya kita dibenturkan dengan hubungan nyata. Keputusan itu atau kebijakan itu harus kita tempuh, tapi segala sesuatunya berisiko tentunya. Inilah kalau resiko itu pasti, tapi kita perkecil resiko. Kalau memang kembali ke siswa lagi, kalau memang siswa itu betul-betul tidak mampu kita bantu, dan kalau ini dibiarkan malah akan melebar ke siswa yang lainnya, ya mau dibuat keputusan harus kita ambil, mungkin bisa mungkin memberhentikan atau mengeluarkan siswa tersebut. Itu salah satu sebagai contoh. Lanjut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus nih kayak di PPK seperti ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal, karena permasalahan ini memang tidak terjadwal ya, namanya masalah. Artinya ya kadang-kadang timbul gitu kan yang tidak direncanakan, tidak terjadwal. Jadi secara insidental saja masalah itu setelah masalah itu kita muncul, ya tentunya harus cepat kita selesaikan gitu ya. Kita lanjutkan sekolah apa yang harus kita selesaikan. Tergantung pada permasalahan yang muncul ya, mungkin insidental. Insidental. Ini Pak, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan? Pasti. Jadi saya selalu memperdayakan teman-teman semua ya di manajemen. Segala sesuatu yang saya putuskan adalah suatu ending dari keputusan sekolah. Tapi itu adalah hasil dari musyawarah semua. Jadi saya
tidak mau memutuskan sepihak tentang suatu perkara atau suatu kasus, saya utamakan tentunya musyawarah, mufakat, jalan yang lebih baik, itulah yang kami putuskan. Baik, pertanyaan terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman yang dalam pengambilan keputusan ini? Ada, balik lagi, tidak ada hidup, tidak ada tempat, atau tidak ada sekolah mungkin yang terlepas dari masalah. Ya. Tergantung bagaimana kita mensikapi suatu masalah itu. Kalau saya cuplik dari istilahnya Gus Dur, ya beliau berpendapat begini, dunia ini hanya ada dua masalah. Masalah satu, masalah yang ada jalan keluarnya, gak usah kita pikirin karena mau karena udah ada jalan keluarnya kok. Masalah yang kedua adalah masalah yang tidak ada jalan keluarnya, jadi gak usah kita pikirin juga karena mau gak ada jalan keluarnya. Jadi kalau kita kembali, berarti semua gak usah dipikirin ya begitu ya. Itu adalah mungkin istilah dari beliau. Jadi begini, inilah pendewasaan dari kita dalam mengatasi segala suatu masalah. Adapun plus minusnya itu pasti menunjukkan efek yang jelas supaya tidak keputusan yang kita ambil gimana supaya tidak membebani sekolah ataupun merambah ke warga sekolah yang lain. Luar biasa sekali seperti ini ya Pak ya, pembelajaran yang dapat diambil dari Bapak, semoga bisa lebih baik nanti ke depannya dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Terima kasih Pak, sampai di sini wawancara di sini saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, berkaitan dengan tugas guru penggerak saya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya ada tugas untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Benar masih ada waktu ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya. Oke. Langsung saja ya Bu ya. Ya, persilakan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bukan? Ya. Untuk identifikasi mungkin lebih ke kesimpulan akhir atau kesimpulan awal untuk apa nanti yang dihasilkan dari pengambilan keputusan itu di kesana sih. Jadi identifikasi awal untuk kesimpulan untuk nantinya tidak lanjut itu yang diperlukan apa, sehingga nantinya pengambilan keputusan itu juga sesuai apakah nanti termasuk permasalahan itu dalam dilema etika ataupun lebih kebutuhan moral. Jadi menganalisis dulu mungkin ya. Oh iya Bu, baik. Selanjutnya, nah selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin lebih ke pengumpulan fakta ya. Jadi setiap kasus yang muncul itu kita telusuri dulu fakta-fakta apa yang menyebabkan kasus itu ada, kemudian kapan dan di mana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, kemudian ada lingkungan luar atau tidak, atau hanya di dalam sekolah, atau hanya dengan murid, atau mungkin murid dengan guru,
Dan mungkin bahkan muncul juga guru dengan guru kan bisa aja permasalahan itu kompleks ya. Ya, dengan Bu. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya mungkin yang pertama tentunya mengidentifikasi masalah itu. Apakah masalah ini termasuk dilema etika atau juga moral, kemudian waktu kejadian di mana. Karena kalau sekolah itu kompleks ya Bu, bisa di dalam kelas, di lingkungan belajar, di sekolah, ataupun bahkan di luar sekolah. Kemudian pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja. Jadi kita paling tidak observasi kemudian gitu. Jadi setelah kejadian kita tetap melakukan observasi sehingga dampak apa juga nanti yang akan timbul dari permasalahan ini, kemudian keputusan apa yang terbaik yang akan diambil. Yang penting semua keputusan diusahakan itu semuanya berpihak pada murid, lebih ke sana orientasinya. Iya Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Mungkin yang efektif itu lebih ke adanya kolaborasi atau kerjasama atau komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Tergantung kasusnya juga ya Bu ya. Kalau kasusnya mungkin murid dengan murid ya kita ajak berbicara murid itu mungkin dengan penerapan coaching ya dengan murid, atau mungkin murid dengan guru. Nah kita arahkan juga ke sana sehingga solusi yang timbul itu tidak hanya dari pihak pimpinan atau kepala sekolah, tetapi juga dari mereka yang terlibat dalam masalah itu sendiri gitu. Mungkin lebih ke sana dalam penyelesaian masalah yang menurut saya lebih efektif selain kolaborasi. Baik, lanjut tentang tantangan ini Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan terbesar tentunya dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang akan diambil. Jadi terutama apakah memberikan rasa adil atau tidak, kemudian apakah nanti juga termasuk keputusan nanti ini berdampak enggak pada jangka pendek saat ini atau mungkin jangka panjang nantinya, karena kita memikirkan setiap kasus itu kita makanya menelaah atau menganalisis dulu siapa aja terlibat, kemudian di mana, karena memikirkan dampak yang timbul. Jadi jangan sampai kasus ini bisa terulang gitu, apalagi seperti itu jangka pendek yang kita selesaikan, ini jangka panjangnya jangan sampai terulang lagi kan ke sana, lebih ke situ sih. Lanjut ya Bu ya. Oke, silakan. Apakah Ibu selama ini punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Iya, untuk penyelesaian masalah tidak ada jadwal karena yang kita harapkan nggak pernah ada masalah ya Bu. Ya, tapi kita tidak bisa terlepas dari masalah. Jadi setiap permasalahan problem itu kita nggak bisa menjadwalkan. Terkadang ada masalah itu yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Misalnya dengan murid yang mungkin tidak terlalu itu hanya masalah mungkin saat itu akan diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin juga kan kasus ini melibatkan siapa saja. Semakin banyak yang terlibat, kemudian dampak yang ditimbulkan nanti juga seperti apa, itu kan akan memerlukan waktu. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan pihak terkait, terutama yang terlibat. Di sana apakah ada keterlibatan murid sendiri, kemudian guru, mungkin juga orang tua atau wali murid, atau bahkan masyarakat lebih luas lagi. Itu kan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi semua masalah kita usahakan secepatnya. Tetapi memang kalau ada waktu yang lebih lama yang diperlukan, ya kita ikuti prosesnya. Yang penting hasil akhirnya yang kita harapkan terbaik. Terutama itu kembali lagi ke siswa-siswa kita, ke murid kita. Jadi jangan sampai pengambilan keputusan itu tidak berdampak yang baik gitu. Jadi pembelajaran itu yang kita utamakan. Seperti berjalan lancar. Iya, betul itu. Oke, lanjut ya Bu ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya. Dalam kasus dilema etika ini mungkin yang bisa membantu itu adalah ya rekan-rekan yang ada di sini. Jadi rekan-rekan guru itu akan sangat membantu kita karena dari masukan kemudian sudut pandang yang mungkin berbeda itu
itu menjadi pertimbangan tersendiri dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi tidak selalu harus pimpinan atau kepala sekolah yang harus mengambil keputusan, kemudian apa, tapi ya itu tadi ada kolaborasi ataupun musyawarah dengan pihak-pihak yang efektif, secara efektif yang bisa menghasilkan nantinya keputusan yang terbaik di setiap permasalahan yang muncul di sekolah. Jadi saling kolaborasi. Iya, ya, betul. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan dari Ibu tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika. Mungkin pembelajaran yang sangat penting ini apa ya? Mungkin untuk pembelajaran yang sangat penting adalah kita tetap dalam pengambilan setiap keputusan itu selain tadi menganalisis terlebih dahulu adanya dilema etika atau pendidikan moral, kita juga harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, terutama peraturan yang sudah kita buatkan, kita mengoptimalkan untuk budaya positif yang ada di sini. Makanya nilai kebajikan apa yang nanti bisa muncul dari hasil keputusan itu tadi yang kita putuskan, ya semuanya tetap berpihak pada murid atau siswa. Jadi jangan sampai keputusan kita ambil merugikan salah satu pihak, apalagi ke siswa. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita utamakan, kemudian baik itu pihak yang bersalah atau tidak itu tidak merasa dirugikan, itu sama-sama diuntungkan dalam artian ya keadilan untuk semua. Seperti itu sih, lebih ke semuanya demi kelancaran pendidikan yang ada di sini, berpihak kepada murid. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Seperti saja wawancara dari saya. Semoga kedepannya Ibu menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Amin, Mak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya.